Salam petani, salam Indonesia, merdeka. Baiklah, saya di sini sebagai anak petani, anak negeri, lahir di Nagori Purbalingga. Saya bekerja sebagai penyuluh pertanian di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku kalian. Di sini saya sebagai anak petani dan sebagai petugas penyuluh pertanian ingin mempunyai niat yang baik, ingin mempunyai cita-cita yang baik untuk membangun negeri Purbalingga, untuk membangun negara Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Dasarnya itulah saya ingin mencoba bisa membuat penelitian di bidang pertanian, khususnya tanaman padi. Saya sini membuat perlakuan tanaman padi seluas 1 hektar, kemudian pemupukan memakai urea 200 kg, NPK Fonska 100 kg, SP 3650 gram, dan SS 100 kg, SCL 50 kg. Betul kan, Pak Eko? Betul. Baiklah, mengapa saya melakukan uji coba riset ini secara langsung dan dilihat semua petani kita? Karena saya kepingin untuk memberikan ilmu dan membuat pembelajaran kepada petani, supaya petani lebih semangat lagi, lebih giat, lebih gigih untuk berusaha tani tanaman padi khususnya. Di sini saya mengadakan riset ini bekerjasama dengan PT Arena yang memfasilitasi masalah pupuk cair, Diagro, dan pasang buah MC Erot. Disinilah kami kerjasama dengan PT Arena, perusahaan swasta. Saya sangat berterima kasih. Baiklah, di sini setelah kita lihat berdasarkan di lapangan, kita buktikan dengan cara pengambilan sampel 20 titik sampel. Maksudnya 20 titik sampel kita bagi dua, setiap 10 titik ke atas kita ambil yang lebih besar dari anakan 10 anakan. Yang tertinggi berapa? Makanya setelah kita ambil tadi yang paling tinggi di atas 10 anakan, tertingginya 30 anakan. Yang terbawah dari 10 anakan kita ambil tertingginya adalah 3 anakan. Jadi setelah kita data semua dengan keseluruhan 20 sampel, kita bagi rata 2, akhirnya produksi ini mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. Selama ini musim-musim sebelumnya petani di Nagori Purbalingga berpenghasilan hanya di bawah 6 ton per hektar ataupun rata-rata 5 ton per hektar. Makanya kita uji langsung riset seluas 1 hektar penuh. Biasanya pengujian ini dilakukan kadang-kadang hanya memakai riset 1000 meter sampai 2000 meter per riset uji coba tanaman padi. Tapi setelah kita kaji sekarang di lapangan, petani kayaknya kurang respon, walaupun produksi itu bagus, tapi kurang percaya dan terpercaya data masalah data 1000 meter dan 2000 meter. Mereka ingin kalau bisa kita buat riset perlakuan dicoba, khususnya tanam padi, kalau bisa seluas 1 hektar penuh. Jadi mereka akan yakin percaya memang itulah data sebenarnya. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf kalau ini juga kurang pas saya jelaskan, tetapi inilah nyatanya mengapa saya berani bicara, karena ini adalah permohonan dari petani itu sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, inilah dari petugas penyuluh pertanian
di bidang swasta. Saya perkenalkan Bapak Gunawan, penyuluh swadaya. Oh, dia alhamdulillah juga. Tahun berapa itu Pak? 2000 berapa itu jabat juara 3 untuk provinsi penyuluh teladan? 2016. Oh, alhamdulillah. Dia pendidikan SMA tapi bisa mengalahkan sarjana pertanian. Ya Pak Rahman, itu mungkin rezekinya ya. Ada penyuluh di sini kan gitu kan Pak Gun. Alhamdulillah dia bisa mengalahkan insinyur di Sumatera Utara ya Pak Rahman. Oke, alhamdulillah. Ya Pak Gunawan sebagai penyuluh swadaya siap tangguh terus. Nah ini juga Bapak Nasib Suendra Nasution sebagai Ketua Gapoktan di Nagori Purbaganda, Gapotan Ganda Tani, dan juga sebagai agen pengumpul padi ya Pak. Dia juga pernah berdikat Gapotan terbaik tapi di tingkat kecamatan Pematang Bandar ya kan. Gak apa-apa ya Pak Rahman. Nah ini juga Bu Sri Lestari ini, nah inilah ibu yang peduli dengan pertanian ya, khususnya tanaman padi Bu, yang giat-giatnya antusias, sangat semangat demi memperjuangkan petani Indonesia. Dia juga pernah berprestasi di tingkat nasional ya Bu ya, masalah perlombaan P3A. Nah, 2009 ya Bu, di P3 Karya Bangun ya Bu ya, sangat hebat. Peringkat keberapa Bu? Nah, kedua untuk nasional ya. Nah, di sini juga saya perkenalkan, halo Pak Marianto Saragi. Dia sebagai Ketua KTNA Nagori Purbaganda dan merangkap juga sebagai Ketua Kelompok Tani Sukakarya dan juga merangkap sebagai Bendahara P3A Karya Jaya. Dia sangat peduli walaupun banyak kerjaan tetap dia mau kerja. Nah, itu yang penting. Dan di P3A dia juga sebagai dapat predikat juara 2 tingkat provinsi ya Pak. Tingkat provinsi P3A Karya Jaya tahun semalam ya Pak, 2019 ya. Nah, itulah. Nah, sebelah lagi Bapak kita yang sangat oke ya. Bah, asik. Nah, dia juga pengurus P3A Karya apa Pak? Karya Maju dan pengurus Ketua Kelompok Tani Sukacita. Ya kan. Jadi disinilah semua ini sebagian kawan-kawan, masih banyak kawan lain kebetulan masih banyak pekerjaan ya. Nah, di sini juga bapak-bapak kita buruh tani ya, buruh tani yang sangat semangat bekerja demi meningkatkan ekonomi keluarganya, demi walaupun ya dengan situasi kayak gini ya, tetap bekerja demi anak-anaknya untuk mengasih makan dan untuk membiayai sekolah-sekolahnya ya kan. Jadi kami sebagai anak negeri minta tolonglah kepada pemimpin negara kita dan pejabat-pejabat negara kita, tolonglah diperhatikan buruh tani kita ini Pak ya, apalagi masalah corona nih ya Bu, tolonglah diperhatikan kami ini ya kan Bu. Nah, jadi inilah menurut data LBS kita tanaman padi LBS tanaman padi di Nagori Purbaganda masuknya luas bagus sawah di Nagori Purbaganda 290 hektar. Yang sudah panen sudah 250 hektar. Hasil mencapai 5 sampai 6 ton ya per hektar. Rata-rata. Tapi setelah dari riset ini satu mungkin mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. Varietas Sigenuk. Kedua, semalam ada sekolah dari GIS Jerman di kelompok Sukakarya bisa mencapai 8 ton ya. Positif dia data real ya Pak Parianto. Data real itu ya Impari 32 8 ton per hektar. Yang data realnya lah, nggak usah data ubinan lah. Data ubinan ini banyaknya, bisa 8 bisa 10 ton nyatanya. Loh gimana? Kita data real ya Bu Sri ya. Nah, data real aja lah. Nah, jadi inilah masalah riset saya sebenarnya belum bangga ya Pak ya Bu ya, karena belum bisa memberi semangat untuk petani supaya antusias kembali untuk tanaman padi. Makanya untuk saya mengajak supaya mereka mengerti dan antusias, di sinilah saya mengadakan uji coba riset ini. Terbukti apa enggak? Ya kan Bu ya kan? Apalagi sekarang harga gabah udah 47 ya Bu ya. 4.700 per kilogram. Alhamdulillah. Padi kering kalau mau lebih meningkat lagi ya setelah panen ya dijemur habis itu dijual sampai 6.000 ya Pak ya. 57 masa ini. Masa ini ada juga bilang 6.000 ya Pak. Sebagian itu kita tinggal nengok model persen padinya itu.
Jadilah itu selanjutnya saya persilakanlah apa yang mau ditanya Bapak dan Ibu kita. Mohon Bu, diapakan Bu? Apa yang mau dibilang sama kawan-kawan kita? Itu nanti taruh itu dari kawan kita Pak Rahman dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ya Pak. Horas Pak. Oke, lanjut. Saya silakan. Bu, apa yang mau ditanya? Silakan. Masalah pertama masalah riset ini Bu, gimana? Nah, kedua sama ntar dulu ya Bu, minta tolong. Kita sebenarnya juga sudah mengadakan riset masalah salibu ya. Singgang padi terbukti per hektar itu hasil 4 sampai 5 ton per hektar. Ya Bu ya. Iya. Itu dilaksanakan dari awal 2011. Ya Bu ya. Betul ya Pak Nasir? Betul. Ya, gimana masalah salibu ini perlu kita kembangkan enggak? Ya, disinilah kita bercerita Bu. Tolong sampaikan Bu, Bapak, silakan. Nama saya Bu Sri Lestari, selaku Ketua P3A Karya Bangun. Di sini akan menyampaikan sedikit untuk kita khususnya para petani. Di sini penyuluh kami telah mengadakan riset yaitu untuk tentang ini untuk tanaman padi sudah disampaikan kepada Bapak tadi. Mudah-mudahan ini bisa diikuti para petani yang ada di Purbaganda khususnya dan petani di Pematang Bandar umumnya. Kemudian jika ini ada keberhasilan, mungkin petani-petani kita agar antusias untuk lebih lagi menanam padi. Kenapa padi ini harus kita tanam? Kenapa? Kita masyarakat Indonesia umumnya itu makan nasi. Jadi bagaimanapun caranya padi harus kita tanam. Jadi harapan kami kepada pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, umumnya dinas baik dari provinsi maupun dari pusat, tolong perhatikan kami petani, nasib kami petani agar petani-petani ini lebih antusias lagi menanam padi. Dan mungkin tadi telah disampaikan kepada Bapak PPL mengenai riset masalah salibu. Kalau kami itu singgang padi, tapi ada yang bilang itu salibu. Apapun itu namanya, bagi kami itu telah ada keberhasilan mengenai riset itu. Cuman peminatnya belum ada. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa meneruskan apa yang telah menjadi riset PPL kami mengenai salibu, bisa dikembangkan atau tidak itu terserah dari Dinas Pertanian itu sendiri. Karena kalau salibu kita kembangkan itu kita tanam sekali bisa panen 2 kali asal rawatannya betul dan keserentakan itu ada. Tapi apapun ceritanya kalau serentak itu tidak ada, apapun tidak akan bisa berhasil. Itu dari saya sebagai Ketua P3A. Kemudian di sini pada hari ini kami bukan tidak tahu peraturan pemerintah, sebenarnya kami tidak boleh berkumpul rame-rame, tapi pada hari ini kami melaksanakan panen di lokasi sawahnya Bapak Santoso PPL Purbaganda. Sebenarnya kami tahu kalau ini salah, nggak boleh berkumpul, tapi apa daya, lihatlah buruh tani kami. Mereka harus bekerja untuk mencari nafkah untuk demi anak istri. Jadi sebenarnya yang perlu perhatian dari pemerintah itu mereka ini Pak, yang sehari-harinya berangkat bawa arit, pulang bawa duit. Atau orang ini bisa keluar daerah, pada musim ini mereka tidak bisa keluar daerah karena ada virus corona. Jadi harapan kami kepada pemerintah, tolong lebih diperhatikan nasib mereka. Itu pun kalau pemerintah memang peduli bagi kami para petani. Ya, terima kasih, itu dari saya selaku pengurus P3A, dan kami silahkan dari Gapoktan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu P3A, Ibu Sri Lestari. Di sini saya ingin menambahkan sedikit karena Ibu Sri pun sudah cukup mengeluarkan pendapatnya. Di sini mengenai hasil riset yang terakhir ini mungkin karena panen ini sudah dilakukan sekitar 70%, Pak. Nah, ini tinggal 30%. Kebetulan di tempat Bapak PPL kami penyuluh di Purbaganda ini, inilah riset dari Bapak PPL. Ini tanamannya memang sudah cukup, tapi mungkin ada kurangnya, ada lebihnya dan ada kurangnya Pak ya.
Nah, di sini kok benih padinya ini memang 2 tingkat, ya kan? Kalau seandainya ini 1 tingkat merata ini mungkin buahnya lebih nampak lebat ini, Pak. Ini pun sudah cukup padat. Mungkin hasilnya sesuai riset tadi itu memang 7 sampai 8 ton ini. Tinggal nanti selesai sore nanti ditimbang, kami pun ingin mengetahui hasilnya betul enggak riset kami yang jumlah anakan kami hitung, karena yang sudah panen pertama memang itu dari Bria, yang 21 itu kenyataan, ini yang 41 kebetulan. Ini punya Bapak PPL, ini Legowo 41. Jadi nanti tolong Pak PPL sesudah sore ditimbang, kami ingin tahu hasil sebenarnya 41 ini. Kalau memang ini lebih meningkat, ya tahun ke depan kita Legowo 41 secara serentak lah. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau menambah lagi dari PPL Swadaya Penyuluh Bapak Gunawan. Terima kasih kepada Bapak Gunawan. Andai kata ada kekurangannya untuk menambah mengenai soal solusi kita ini tentang padi Cigenuk inilah hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari Penyuluh Swadaya di Nagori Purbaganda. Saya hanya bisa menyampaikan pada kami lah, sama-sama petani di Purbaganda untuk lebih kompak dalam bercocok tanam padi, sehingga bisa padi ini bisa lebih menghasilkan untuk ekonomi kita masing-masing. Jadi mungkin hanya sekedar demikian. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh bapak yang lain. Bapak. Baiklah. Sudah semua merasa puas kan ini Bapak dan Ibu dengan riset saya nih Bu. Jadi mau menerapkan kan Bu untuk kedepannya? Alhamdulillah, ya oke lah. Mari kita tengok dulu tanaman padi kita. Alhamdulillah. Ya. Kita tengok dulu, kita tahu gimana potensinya keadaan padi ya. Ya inilah perkembangan tanaman padi tersebut. Tanamnya adalah Legowo 41. Saya sangat berterima kasih kepada Kepala BPTP dari Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya pembelajaran sama saya, baik ilmunya, baik bantuannya, baik moralnya, semua saya diberikan, terutama ilmu mereka diberikan pengajar sama saya, dan saya akan terapkan di lapangan demi membantu petani, demi terwujudnya pertanian di Indonesia. Inilah, setelah dapat ilmu itu dari BPTP, saya kembangkan lagi, saya ajarkan untuk petani. Inilah potensinya ya. Ya memang benar. Ya Bapak Eko. Jadi saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih banyak, terutama atas kerjasamanya, partisipasinya. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu petani di Nagori Purbaganda, Bapak pengurus kelompok tani, Ibu pengurus kelompok tani, Bapak pengurus P3A dan Ibu pengurus P3A, dan semua, baik dari Bapak pimpinan Presiden kita Bapak Jokowi, Bapak Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Ibu Kepala BPTP Kementerian Pertanian, baik juga Bapak Kepala dan Ibu Kepala Dinas Pertanian baik kabupaten dan kecamatan baik Nagori. Dan besar harapan kami, saya memohonlah
kepada Bapak dan Ibu semua pejabat pemerintah negara Republik Indonesia, tolonglah kami diperhatikan, kami dipedulikan, kami dikaryakan agar kami bisa lebih giat, lebih gigih untuk memajukan pertanian di Indonesia, khususnya tanaman padi, khususnya beras, lumbung pangan beras di Indonesia. Saya berharap dan saya mohon maaf apabila ini riset kami kurang sempurna atau kurang baik, ataupun ucapan kami kurang baik atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu juga besar pengharapan kami. Saya mengajak semua petani Indonesia, marilah kita bangkitkan rasa kebersamaan, rasa bergotong royong untuk membangun pertanian kita demi terwujudnya pembangunan pertanian di negara Republik Indonesia supaya lebih baik, supaya lebih meningkat, dan akhirnya semua kita mendapat berkah rahmat hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam petani, salam Indonesia merdeka.